Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore nanti kami dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil 'isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu unzila alaihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi ashrafil adyan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para ulama, para tokoh, para sesepuh, para bapak haji, ketua DKM dan seluruh jajarannya, seluruh jamaah yang hadir, yang tidak saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya senantiasa Allah muliakan, senantiasa Allah berkahi, senantiasa Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali kita semua pada pagi yang penuh berkah, pagi di mana kita mengawali hari kita dengan sama-sama bersimpul di hadapan Allah, bersujud, kita salat qabliyah, salat subuh. Ini mudah-mudahan menjadi awal yang sangat berkah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali kita semua untuk sama-sama melanjutkan menjaga keistiqomahan kita untuk selalu hadir di ta'lim, hadir di majelis yang menjadi sunnah hasanah, menjadi tradisi di kalangan para santri. Santri itu ya tradisinya hadir halaqah ngaji ya, kemudian dibacakan kitab-kitab, membacakan ayat-ayat hadis, masya Allah ya. Dan pagi ini kita pas bertepatan dengan tanggal 22 Oktober yang ditetapkan oleh pemerintah yang berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Jadi kita semua insya Allah ya, mudah-mudahan dianggap sebagai santri ya. Kalau sudah santri insya Allah ya, jangan diragukan lagi nasionalismenya ya. Makanya ada resolusi jihad itu ternyata inisiatornya adalah para kiai ya. Yang waktu itu ketika setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 45 datanglah tentara Belanda yang kepengin menjajah lagi. Lalu kemudian para ulama bagaimana supaya bisa mempertahankan kemerdekaan dan mengusir Belanda yang mau menjajah lagi itu dengan apa? Seruan resolusi jihad. Dan itulah kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Santri Nasional. Maka alhamdulillah
kita sedikit-sedikit walaupun mungkin tidak sempat mondok kayak yang lain, tapi minimal kita mengaji kitab-kitab yang dikaji oleh para santri. Yang di hadapan kita adalah tadi sudah sampaikan oleh MC adalah kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasaya al-imaniyah, dan pesan-pesan keimanan, pesan-pesan spiritual yang sangat bermanfaat bagi kita yang bersungguh-sungguh mengkajinya, akan menjadi tazkiyatun nafs, menjadi pembersih ya, pembersih hati kita, pembersih jiwa kita. Sebagaimana kita sebelumnya sudah kaji betapa pentingnya menjaga kebersihan hati, supaya hati kita ini Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati yang paling besarnya, yang paling berbahayanya adalah kekufuran, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemunafikan, yang memperlihatkan keimanan, keislaman tapi hakikatnya kufur. Kemudian penyakit-penyakit hati yang lain yang banyak sekali ya, yang bisa mengotori bahkan merusak hati kita. Nah, kita sudah singgung atau kita sudah kaji sebelumnya betapa pentingnya kita selalu menjaga hati, karena yang nanti akan selamat itu adalah orang yang menghadap Allah dalam keadaan hatinya bersih, hatinya selamat. Sebagaimana doa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, jangan hinakan saya, jangan hinakan kami kelak di hari kami dibangkitkan, hari berbangkit, hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari di mana tidak ada gunanya, enggak harta, enggak ada keturunan, semua udah masing-masing. Siapa yang akan selamat, yang berguna waktu itu apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat itu adalah yang menghadap Allah kelak dibangkitkan di hari kiamat, menghadap Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim maksudnya adalah hati yang bersih, dibersihkan dengan berbagai amal soleh, dengan keimanan, diisi dengan keimanan, ketakwaan, dan berbagai macam amal soleh. Supaya kita tetap menjaga hati kita betul-betul bersih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan supaya kita hati-hati untuk mengotori hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di sini disebutkan oleh al-musannif rahimahullah bahwa setelah kita mengkaji dan mengupayakan bagaimana untuk menjaga kebersihan hati kita, maka seharusnya kita harus menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa mengotori hati. Di antara hal yang mengotori hati adalah al-qaswatu. Di sini disebutkan al-qaswatu. Wa iyyaka wal qaswata. Dan hati-hatilah, waspadalah oleh kalian wal qaswata. Al qaswah artinya keras, hati yang keras. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم. Janganlah seperti orang-orang ahli kitab yang karena waktunya lama dia tidak mengkaji kitabnya, tidak mengamalkan hatinya, jauh dari agama Allah. Faqasat qulubuhum, maka
menjadi keraslah hati mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi di antara bahaya hati yang keras itu menyebabkan orang berbuat fasik. Fasik itu apa? Orang masih beriman kepada Allah, masih muslim, tapi banyak melakukan dosa dan maksiat. Apalagi sampai maksiat dosa-dosa besar, itu termasuk kategori orang-orang fasik, ya. Atau kalau seperti kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah menggambarkan bahwa hati kalau keras itu bisa melebihi kerasnya batu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi mengeras, bahkan itu seperti batu, bahkan lebih, ya. Fahiya kal hijarah, hati itu seperti batu, aw ashaddu qaswah, atau bahkan lebih keras dari batu. Ini gambaran betapa bukan hati fisik, ya, tetapi hati ruhani ini bisa keras. Katakan fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha ma la yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Bahkan disebutkan karena kalau hati itu kerasnya itu melebihi batu. Kenapa? Karena sekeras-kerasnya batu itu kadang ada yang mengalir darinya mata air. Tapi kalau hati ya sudah mati. Wahia, apa yang dimaksud al-qaswah? Kata beliau, wahia ghiladul qalbi wa jumudu, yaitu kerasnya hati dan bekunya hati. Hatta la yata'atharu bil mau'izati. Yang dimaksud keras hati di sini adalah digambarkan hati itu keras dan jumud dan beku, hatta la yata'atharu bil mau'izah, sampai hati itu tidak membekas, tidak mempan bil mau'izati, dengan nasihat. Jadi hati keras itu yang dimaksud itu tidak mau menerima nasihat. Dibacakan ayat-ayat yang enggak ada pengaruhnya, dibacakan hadis Rasulullah enggak ada pengaruhnya, dinasehati oleh para ulama enggak ada pengaruhnya. Ya, berbagai macam pelajaran yang dia lihat pun tidak ada pengaruhnya di dalam hati. Itu hatinya sudah keras. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa orang yang hatinya keras itu ibaratnya mata hatinya sudah buta. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah, sungguhnya bukan mata kepalanya yang buta, tapi mata hatinya yang buta. Jadi orang ketika dia diperlihatkan tentang ayat-ayat Allah, baik ayat Al-Quran maupun ayat nyata dalam kehidupan ini, dia saksikan berbagai macam peristiwa yang menunjukkan keagungan Allah, tapi dia tidak tahu. Hatinya tidak nganggit, hatinya tidak bangun, pendengarannya, penglihatannya seolah-olah enggak perhatikan juga, enggak lihat apa. Itu dikatakan oleh Allah, fa innaha la ta'mal absar. Sungguhnya orang seperti itu bukan mata kepalanya yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi orang itu yang buta itu mata hatinya. Ada namanya basarun, ada namanya basiratun. Kalau basarun itu penglihatan mata, kalau basirah itu penglihatan mata hati. Nah, di sini disebutkan hatta la yata'atharu bil mau'idah. Hati kalau sudah keras, kerasnya bisa melebihi dari batu dan tidak mempan, tidak bisa dengan mau'idah, dengan nasihat. Nasihat itu ada nasihat yang berbunyi, kata Rasulullah SAW, taraktu fikum nasihataini
samitun wa natikun. Natiqun wa samitun. Kata Rasulullah SAW, saya tinggalkan kepada kalian dua nasihat. Yang pertama, natiqun, nasihat yang bisa berbunyi. Wahiya Al-Quran. Yang dimaksud nasihat yang berbunyi ada Al-Quran. Bacakan ayat-ayat, bacakan semua yang dari Al-Quran, kan hadis, nasihat para ulama, kajian-kajian itu adalah termasuk nasihat yang berbunyi. Tapi ada nasihat somitun, ada nasihat yang tidak berbunyi. Apa itu yang nasihat yang tidak berbunyi? Al-mautu, yaitu mati. Mati itu adalah nasihat yang tidak berbunyi. Jadi kalau orang dinasihati dengan yang berbunyi nggak bisa, kemudian yang tidak berbunyi juga sudah tidak bisa, tidak mempan lagi, itu berarti sudah betul-betul keras hatinya. Wala yariqu wala yalinu 'inda dzikril maut. Wala yariqu, tidak menjadi luluh, hatinya tidak menjadi lembut. Wala yalinu, dan tidak menjadi luluh 'inda dzikril maut, ketika mengingat mati. Seolah-olah udah ada setiap hari ada peringatan orang meninggal, jadi kita ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia lihat dan semua, tapi nggak ada terkesan sama sekali. Wal wa'du, dan janji Allah, ketika disebutkan kematian, disebutkan janji Allah. Wal wa'id, dan ancaman Allah. Wa ahwalil akhirah, dan bagaimana derita atau berbagai macam kesusahan di akhirat nanti, atau berbagai macam keadaan yang akan kita alami di akhirat nanti, dia itu enggak apa? Hatinya tidak menjadi luluh, tidak menjadi lembut. Makanya kata Rasulullah SAW, ab'adul asya'i minallahi al-qalbul qasi. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis, ab'adul asya', perkara yang paling jauh dari Allah adalah al-qalbul qasi, hati yang keras. Jadi alhamdulillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang keras ini, karena hati yang keras ini adalah dianggap sesuatu yang paling jauh. Atau dengan kata lain, orang yang paling jauh dari Allah itu adalah orang yang paling keras hati. Keras hatinya itu ukurannya apa tadi? Tidak mau menerima nasihat, tidak menjadi lembut dan luluh ketika mendengarkan nasihat-nasihat Allah, baik nasihat yang hidup atau yang nasihat yang berbunyi berupa ayat-ayat hadis dan nasihat para ulama, maupun nasihat yang diam, yaitu mati. Kalau orang sudah tidak mau lagi menerima itu, maka itu dianggap hatinya keras. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Kata Rasulullah SAW, ab'adul asya'i ilallahi al-qalbul qasi. Perkara yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya keras. Ya, jadi Masya Allah ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hatinya keras. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW dalam hadis lain bersabda, minasyaqai arba'un. Minasyaqai, di antara bentuk celaka, bentuk bahaya, celaka, sengsara, arba'un, ada 4 perkara yang kategori sebagai celaka, bentuk kecelakaan dalam diri manusia. Apa itu? Qaswatul qalbi, hati yang keras. Kalau kita diberi hati yang keras, maka itu bentuk celaka bagi kita. Termasuk orang tadi, tanda-tanda orang yang hatinya keras itu apabila tidak bisa mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat, baik nasihat yang berbunyi maupun nasihat yang diam.
nasihat ngirim adalah mati. Ya, kita semua sekarang Allah Subhanahu wa taala kasih umur kesempatan. Tapi coba kita bayangkan sudah berapa banyak ya sahabat-sahabat kita yang dulu bareng sama kita sehari-hari terus bersama, sekarang sudah tidak ada. Betapa banyak guru-guru kita yang dulu selalu mengajarkan kepada kita, sekarang sudah tidak ada. Kita juga sebetulnya sama, cuman waktunya yang masih belum. Kita sekarang masih hidup dengan berbagai macam prestasinya. Ya nanti ada saatnya kita semuanya, semua dikatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati dan mereka semua akan mati. Mungkin enggak usah sampai ratusan tahun, 50 tahun lagi saja kita semua ini yang ada di masjid ini sudah enggak ada lagi. Orang sudah baru semua, yang di rumah kita mungkin juga sudah enggak tahu kita sudah, apalagi sampai 100 tahun lagi. Nah, cuman kita kadang-kadang apa? Terperdaya oleh dunia. Sehingga kita merasa ya selalu ayem. Ayem itu maksudnya selalu merasa aman, masih dikiranya kita masih umur panjang. Kita padahal nggak pernah tahu sampai kapan. Makanya kata Khalifah Ali dalam sebuah syair nasihat beliau, ya man ishtaghala bidun, ya man bidunya ishtaghal, qad gharraka tulul amal. Ya man bidunya ishtaghal, wahai orang yang sibuk dengan dunia, seolah-olah hidupnya udah kayak mau hidup selamanya ya. Tapi apa? Qad gharraka tulul amal, kalian itu sudah terperdaya oleh panjang angan-angan. Dikiranya kita mau terus hidup ya kan. Wal mautu ya'ti baghdatan, sedangkan mati itu datang tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal, sedangkan kuburan itulah peti penyimpan amal kita. Jadi sekarang ini kita dapat kesempatan untuk menyimpan tabungan kita itu di peti amal kita. Kapan? Itu nanti mati. Kalau kita sudah mati, nah itu baru kita memetik apa yang kita tabung. Persoalannya kalau kita nggak pernah nabung untuk mati kita ya kita nanti mati nggak punya bekal. Ternyata yang kita selama ini cari, kumpulkan terus itu semua nggak ada yang kita bawa. Rumahnya yang banyak, mobil yang banyak, tabungannya di berbagai rekening yang banyak, semua itu nggak ada yang masuk ke tabungan amal kubur, nggak ada, karena nggak ada yang dijadikan sedekah, nggak ada umpamanya. Ada orang seperti itu apa? Ya artinya nanti dia akan tidak mendapatkan tabungan. Makanya kata Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita thalath, orang kalau mati itu selalu didampingi 3 perkara. Yarji'u thnani wa yabqa wahid, yang 2 itu segera berpisah kembali kepadanya, kembali kepada asalnya ya kan. Wa yabqa wahid, tinggal tersisa yang 1. Kata Rasulullah SAW, yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya segera berpisah dengannya. Jadi kalau ada mayit disemayamkan masih di rumahnya, maka di situ masih didampingi sama 3 perkara. Keluarganya masih di situ, semua kekayaannya masih ada, ya kan? Tapi sebentar lagi dimandikan, dikafankan, disolatkan, lalu dimakamkan. Maka satu persatu begitu dibawa ke makam, sudah hartanya sudah kita tinggalkan. Rumah yang bagus semua, mobil yang Mercy yang sangat mahal pun ya, cukup ya. Tempat tidurnya yang bagus banget harus diganti dengan keranda besi. Mobilnya yang bagus banget tetap pakai ambulan DKM, kadang ambulan mobil tua kadang. Setelah dibawa ke makam, mungkin keluarganya masih mengiringi sampai di makam. Tapi begitu sudah selesai dikuburkan, coba kita bertanya, adakah keluarga kita ini mau menemani kita? Semua
hartanya dan keluarganya segera meninggalkan kita. Dikatakan dalam hadis wa yabqa amaluhu, dan tersisalah atau yang setia mendampinginya adalah amalnya. Itu yang dikatakan oleh sahabat Ali, wal qabru sunduqul amal. Kuburan itulah peti untuk menyimpan amal. Sehingga sekaranglah saatnya kita untuk menyimpan amal kita, dengan sholat kita, ngaji kita, berbagai macam amal sholat kita, ya dengan potensi yang ada masing-masing. Orang yang Allah kasih harta yang banyak, dengan hartanya dia bisa menyimpan amal. Orang yang diberikan ilmu, dengan ilmunya, yang diberikan tenaga pikiran, ya apa saja yang bisa lakukan, ya termasuk melakukan sholat di waktu, ngaji, dan semua itu akan menjadi pengisi sundukul amal, akan menjadi tabungan amal kita yang akan kita dapatkan nanti setelah kita meninggal. Makanya disebutkan qaswatul qalbi, itu bagian dari orang yang celaka adalah kalau dia mempunyai hati yang keras. Itu hati yang tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima nasihat. Yang kedua, wajumudul aini. Jumudul aini, beku matanya. Maksudnya beku di sini maksudnya orangnya itu tidak mudah ternyuh, tidak mudah kasihan, ya, tidak merasa bersalah, ya, susah untuk merasa bersalah, terutama merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yaitu disebutkan dalam satu kitab, namanya ada kitab tentang namanya Fadlul Buka Khasyatan min Allah, keutamaan nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang itu sendiri, ya. Jadi ada orang-orang yang Allah kasih hati yang gampang terenyuh, yang kemudian efeknya itu langsung mudah menangis. Makanya ada hadis Rasulullah SAW menggambarkan ada 7 golongan yang kala akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu adalah orang yang dikatakan rajulun dzakarallaha khalian wa fadat aina, seseorang yang berzikir kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah, merenungkan berbagai macam dosa-dosanya, kesalahannya, memikirkan bagaimana nasibnya di akhirat nanti. Tahu-tahu apa? Wa fadat aina, lalu kedua air matanya berdarah. Dikatakan orang yang seperti ini yaitu rajulun dzakarallaha khalian wa fadat aina, orang yang menyendiri, ya, menangis, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal hirsu ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu ya rakus. Walaupun memang kata-kata hirsu itu terkaitkan dengan apa yang menjadi objeknya. Kalau yang dimaksud di sini al-hirsu adalah hirsud dunya, rakus kepada dunia. Tapi kata-kata al-hirsu ketika dikaitkan dengan kebaikan, ilmu dan seterusnya itu, nah itu maka hirsu itu artinya positif, baik. Jadi di sini karena di sini disebutkan al-hirsu dalam artian bab masalah negatif adalah artinya tamak atau rakus kepada dunia. Ini termasuk bentuk kecelakaan manusia apabila manusia itu rakus, tamak. Makanya disebutkan dalam hadis qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Sungguh beruntunglah orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki yang cukup, wa qana'a, dan dia qana'a terhadap apa yang Allah berikan. Jadi sungguh beruntunglah orang yang Allah berikan keimanan menjadi seorang muslim, lalu diberikan rezeki yang cukup, dan yang penting apa? Wa qana'a bima a'tahullah. Dia menerima dengan senang hati, dengan penuh syukur, atau disebut dengan qanaah,
terhadap apa yang Allah berikan. Jadi kata-kata al-hirsu di sini maksudnya tamak, atau bisa juga maksudnya rakus, tapi yang kepada dunia. Atau yang lawan katanya mungkin yang lebih tepat adalah al-qanaa'atu. Al-qanaa'ah itu adalah sikap seseorang di mana dia selalu bersyukur dan ridho terhadap apa yang Allah berikan. Terkait dengan rizkinya, bagaimana itu. Tapi bukan berarti menyalahi atau kemudian berarti tidak berusaha, bukan. Jadi di sini kata-kata qanaah itu ya terkait dengan ridho dan bersyukur menerima apa yang Allah berikan setelah dia berusaha. Jadi jangan salah paham juga mengartikan qanaah kemudian ya udah kalau Allah mau kasih kaya saya walaupun nggak kerja juga kaya. Bukan itu maksudnya. Dia sudah berusaha maksimal, setelah itu diserahkan kepada Allah. Allah berikan kaya apapun, mau banyak mau sedikit, dia qanaah. Itulah yang dikatakan dalam hadis sebagai orang yang paling kaya. Ya kan? Jadi kaya yang sebenarnya itu bukan kaya harta tapi kaya hati. Laisal hina bikasratil amwal walakinnal hina hinan nafs. Jadi kaya yang sebenarnya itu bukan karena harta yang banyak, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati, hinan nafs. Kaya hati itu maksudnya apa? Orang yang Allah berikan kepadanya qanaah. Dalam patah Arab mengatakan idza kunta la qalbin qanu'in wa anta wa malikud dunya sawa. Idza kunta la qalbin qanu'in, jika Anda memiliki hati yang penuh qanaah, wa anta wa malikud dunya sawa, engkau atau Anda dengan seorang raja itu sama saja. Kalau seorang raja bisa merasa kaya karena dia punya kekuasaan, punya harta yang melimpah, punya jabatan, berbagai macam kesenangan, itu dia merasa kaya. Tapi kita ternyata nggak usah harus jadi raja, nggak usah harus hartanya berlimpah. Kalau kita punya hati yang qanaah, itu kita juga bisa merasa kaya. Jadi berarti kalau gitu ya kaya itu adanya di hati yang sebenarnya. Karena banyak orang yang diberikan harta banyak tapi merasa miskin terus. Ciri-cirinya apa? Ya tidak mau berbagi, nggak mau peduli. Ya. Itu tandanya bahwa dia belum kaya, masih merasa kurang, masih miskin. Tapi banyak orang miskin tapi kaya, dia punya uang sedikit tapi nggak ngelihat ada orang minta itu nggak tega kasih. Itu tanda bahwa kaya yang sebenarnya. Dan dalam hadis itu digambarkan bahwa untuk menjadi orang yang kaya dalam artian sudah cukup itu mudah, nggak mesti harus hartanya melimpah. Makanya disebutkan dalam hadis, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi. Siapa yang di pagi hari bangun dalam keadaan apa? Aminan fi sirbihi. Pagi bangun enggak ada perasaan takut, gelisah apa, karena merasa semua udah diserahkan kepada Allah. Dia enggak banyak melakukan kesalahan, enggak ada urusan banyak dengan nyangkut orang lain, sehingga dia bangun dia merasa tenang. Beda kalau orang banyak salah, banyak urusan, banyak utang apalagi kan, malu dan seterusnya. Sehingga bangun tidur itu nggak enak, mau ketemu orang juga nggak enak. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang di pagi hari bangun aminan fi sirbihi, rasa aman, ya kan? Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, orang pikirannya tenang, badannya sehat. Wa indahu qutu yaumihi, pada hari itu sudah punya untuk persiapan untuk hari itu saja. Jadi nggak mesti harus punya tabungan banyak yang bisa untuk berbulan-bulan, ya kan? Ternyata apa? Pagi hari hatinya tenang, badannya sehat, punya keperluan makanan untuk hari itu, dikatakan faka'anna mahizat dunya bihazafiriha. Orang seperti itu sudah dikasih dunia dan semua kesenangan dunia. Cukup. Jadi konsep untuk menjadi orang kaya ya ternyata mudah.
kaya yang sebenarnya. Nah, termasuk bentuk aib, bentuk tercela, bentuk celaka adalah apabila Allah kasih hati yang al-hirs tadi, hati yang loba, hati yang tamak, hati yang rakus kepada dunia. Yang keempat, watulul amal, dan tulul amal. Tulul amal itu tul artinya panjang, amal itu angan-angan. Jadi seolah-olah dia itu masih punya waktu yang panjang, padahal kita tidak pernah tahu sampai mana Allah SWT akan berikan kesempatan. Karena setiap kita sebetulnya sudah Allah catat ya. Makanya dalam hadis tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, dikatakan wa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguhnya salah satu dari kalian atau semua dari kalian itu Allah himpun atau Allah bentuk di dalam perut ibunya atau dalam rahim ibunya 40 yawman, 40 hari nutfah, dalam keadaan bentuk nutfah. 40 hari masih dalam bentuk cairan, laki-laki dan perempuan, atau yang disebut dengan nutfah. Summa yakunu 'alaqah mislu dzalik. Setelah 40 hari kemudian berubahlah menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu cairan itu sudah mulai menjadi segumpal darah. Mithlu dzalik, juga selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Setelah itu kemudian berubah lagi menjadi mudghah. Mudghah itu sudah menjadi segumpal daging manusia kecil. Jadi 40 hari nutfah, itu cairan, nutfah itu cairan laki-laki dan perempuan, kemudian alaqah, darah yang sudah mengental, kemudian mudghah, kemudian sudah menjadi daging, sekerat daging. Berarti umurnya sudah 40 hari kali 3 atau dengan 4 bulan. 4 bulan dalam perut ibu. Summa ursila alaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat. Wa umira bikatbi 4 kalimatin. Lalu malaikat itu diperintah untuk menulis 4 hal. Bikatbi rizqihi, menulis rizkinya. Seharusnya kita itu nggak perlu gelisah, rizki itu sudah Allah tulis, kan? Nggak perlu kita cakar-cakaran baru tulis, karena rizki kita sudah ditulis. Wa ajalihi, ditulis ajalnya, jatahnya sudah ada. Fulan umurnya sekian, dari tanggal sekian sampai sekian sudah ada, cuman nggak dikasih tahu. Makanya fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, enggak ada yang bisa minta dicepetin, minta ditunda. Nah, kan? Ini katakan bikat bi rizki, menulis rezekinya, wa ajali, menulis ajalnya, wa amali, amal perbuatannya juga sudah dicatat. Wa sya'idun aw saqiyun, nasibnya juga. Jadi 4 perkara ini sudah Allah tentukan. Makanya kita jangan sampai tulul amal. Tulul amal itu ya terlalu panjang angan-angan. Saya bacakan hadis satu lagi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tadi, wa tulul amal fahtaris min hadhil arba'ah, maka hati-hatilah kita dari 4 perkara ini. Jadi hadisnya tadi sudah kita baca, ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Perkara yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Barangkali itu yang kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama insyaallah bermanfaat ya, mengingatkan kita semua, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting menjadikan kita bersungguh-sungguh menjaga hati kita jangan sampai menjadi hati yang keras. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, pada Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditambahkan, mau didiskusikan, kami silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang ditanyakan adalah bagaimana roh itu bersemayam, apakah di hati, apakah di mana? Yang pertama. Yang kedua, apakah hati yang dimaksud tadi itu adalah dari jantung manusia ataukah di hati? Lokasinya. Terus yang keempat, yang ketiga ya. Yang ketiga Ustaz, bagaimana agar mengarah hati ini bisa bagaimana hati kita ini agar senantiasa terpaut kepada Allah dan terpaut kepada kebaikan-kebaikan. Terima kasih Ustaz. Baik, di manakah roh itu bersemayam? Kata Allah Ta'ala surat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi Allah gambarkan bahwa kita ini ya memang diperintahkan untuk tidak diberi banyak tahu tentang apa hakikat ruh. Makanya dalam Al-Quran dikatakan juga bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW pun orang sudah banyak tentang ruh. Dikatakan yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Nabi Muhammad suruh menjawab apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Nabi Muhammad disuruh menjawab, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang bertanya, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu termasuk urusan Allah. Hakikatnya ini manusia sangat terbatas. Kalau Nabi Muhammad saja ditanya tentang ruh pun Nabi Muhammad suruh menjawabnya seperti itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Diberi memang waktu, diberi ilmu tapi sedikit. Nah, apalagi saya sendiri juga tidak tahu. Tapi memang di dalam hadis tadi, hadis tentang penciptaan manusia. Jadi setelah manusia diciptakan itu 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah, 40 hari dalam bentuk mudghah, kemudian diutus malaikat. Itu diantaranya tugasnya dua malaikat apa? Diperintahkan untuk meniupkan ruh, yang kedua diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Jadi yang dimaksud ruh kayak apa? Ditiupkan. Apakah yang dimaksud di sini mungkin sudah ada kehidupan juga karena sudah ada perubahan dari bentuk nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi air mani, menjadi setelah menjadi nutfah itu ya air mani laki dan perempuan yang sudah menyatu, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian diperintahkan malaikat untuk 2 hal, meniupkan ruh kepadanya, kemudian mencatat 4 hal. Sebetulnya sebelum itu juga sudah ada kehidupan karena ada perubahan, itu kan berarti hidup. Tetapi mungkin belum ada ruh, dalam artian belum bisa ada nyawanya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bisa tanyakan kepada yang lebih ahli. Tapi memang terkait dengan ruh ini Allah SWT sudah mengingatkan bahwa ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya kita tidak tahu. Yang kedua, apa yang dimaksud apakah hati itu di mana? Kalau dalam hati fisik itu orang bahasa Arabnya al-qalbu itu ya hati ini maksudnya adalah hati fisik. Bahkan maksudnya adalah ya hati. Tapi sebetulnya yang dimasuk dalam hadis-hadis tentang hati ini adalah hati rohani, hati non fisiknya, bukan fisiknya hati itu sendiri, tapi fungsi yang dikaitkan juga dengan akal pikiran. Ya. Jadi hati di sini adalah hati nurani mungkin bahasa kitanya.
Makanya kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging atau segumpal darah, yang apabila segumpal darah itu baik, baiklah seluruh tubuhnya. Itu yang dimaksud adalah untuk menggambarkan, memudahkan visualisasinya itu supaya kita bisa mudah menangkap. Maksudnya digambarkan sebagai hati fisik. Tapi yang dimaksud hati di sini sebetulnya yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah hati secara maknawi, bukan hati fisiknya. Kalau hati fisiknya semua orang itu ya baik. Banyak orang yang secara diperiksa hatinya, livernya, jantungnya diperiksa sehat banget, ya, nggak ada penyakitnya. Tapi secara rohani dia itu banyak penyakit. Atau sebaliknya, mungkin secara fisik ketika diperiksa banyak jantungnya, hatinya itu pada sakit, ya banyak ya kan, penyumbatan berbagai macam. Tapi secara rohani ini orang yang soleh. Karena yang dimaksud di sini adalah disebutkan secara zahir sebagai sesuatu yang tervisualisasi, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang maknawi. Jadi mungkin kalau ditanya bagaimana itu, di mana tempatnya, yaitu tempatnya kalau kita perhatikan itu satu hal yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara hati nurani, kemudian jiwa, kemudian akal. Makanya dalam hadis, banyak hadis hati itu menjadi paham. Makanya kan tadi ayat afalam yasiru fil ardi, bukankah mereka berjalan di atas bumi, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, maka seharusnya mereka punya hati yang berakal. Makanya di sini fungsi hati di sini maksudnya kaitannya bagaimana dengan fungsi hati itu dikaitkan dengan akal. Aw adanun yasma'una biha, atau kuping yang mendengarkannya. Fa innaha la ta'mal absar, semuanya tidak buta ya, mata kepalanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta adalah mata hati yang ada di dalam dadanya. Jadi di mana semayamnya wallahu alam. Saya nanti ditanya kepada ahlinya. Yang terakhir terkait bagaimana mengkondisikan supaya hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk banyak, ya. Di antara yang paling berpengaruh adalah apa? Kita membawa diri kita dalam lingkungan-lingkungan orang-orang baik, ya kan? Banyak ya banyak cara untuk supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya tentu saja kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan terus meningkatkan berbagai macam amal soleh. Ya, termasuk hadir di majelis ini, di mana di majelis itu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan hadis Rasulullah SAW, itu termasuk yang akan membuat hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita paham, kalau kita hafal dulu ada istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu tombo hati. Tombo hati itu sampai dinyanyikan sama si Opik itu. Tombo hati itu diantaranya apa? Baca Al-Quran, diangan-angan maknanya, kemudian apa? Sholat 5 waktu, maksudnya melakukan amal soleh. Di antaranya apa? Qiyamul lail, malam hari bangun, mau itu. Kemudian apa lagi? Apa tadi? Suhbatus sholihin, atau apa? Bersahabat atau dekat dengan orang-orang yang baik. Karena orang-orang yang baik inilah yang akan menjadikan kita juga akan terinspirasi untuk melakukan kebaikan. Itu barangkali ya, nanti Bapak bisa banyak baca atau bisa banyak ini terkait dengan bagaimana upaya-upaya kita untuk bisa senantiasa menjaga hati kita agar selalu dekat dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian Bapak, mungkin ada satu lagi pertanyaan, kalau memang ada kami persilahkan. Ya.
seperti saya. Kita ini hidup di negara Pancasila. Masalah hukum bukan berhukum pada Al-Quran dan Hadis. Sedangkan dalam Al-Quran mengatakan bisa 3 macam, bisa kafir, bisa dolim, bisa fasik. Nah sekarang permasalahannya, kalau kita mengimani hukum yang berlaku di Indonesia itu, apakah tidak keluar daripada konsep Islam? Dan tidak mengganggu akidah kita? Itu yang saya pertanyakan. Karena istilahnya banyak sekali kelakuan ini yang melenceng, seperti penguburan jenazah di Kalibata. Secara kita mengatakan bahwa di jenazah itu diserahkan kepada di pertiwi, bukan kepada Allah. Itu kan melenceng daripada akidah, itu sangat berbahaya kalau menurut saya. Kalau orang Islam dikubur begitu, itu diserahkan kepada ibu pertiwi, nggak ada ibu pertiwi, diserahkan kepada Allah. Itu melenceng daripada akidah Islam. Makanya tidak berbahaya. Mohon jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji ya, yang Allah senantiasa jaga ya semangat dan kesungguhannya untuk bersungguh-sungguh mengamalkan Islam ini. Jazakallah khair. Ya, memang terkait dengan ayat yang berbunyi waman lam yahkum bima faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, ada yang fasiqun, ada yang zalimun ya. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia bisa jadi dia orang kafir, bisa jadi dia orang fasik, bisa jadi dia minimal orang yang zalim. Nah, tetapi sejauh mana sebetulnya yang dimaksud orang yang tidak berhukum itu ya? Karena masing-masing kita ini merasa juga bagian dari ya menerapkan hukum Allah dalam artian secara umum ya. Namanya Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah kepada Rasulullah dan ulil amri minkum. Kata-kata ulil amri ini ya sangat luas sebetulnya, yang kemudian dimaknai bahwa ketika kita bermuamalah, berinteraksi di dalam sebuah negara, dan kita ya wajib mentaati apa yang menjadi aturan-aturan dalam sebuah negara itu selagi itu tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW. Makanya dikatakan la ta'ata li makhluqin wa ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dengan cara jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ketika kita ada dalam kondisi seperti itu? Ya kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian bisa, ya kan? Jadi dalam kondisi seperti itu kita tetap punya idealisme, punya mimpi, punya keinginan. Ada saatnya nanti kita punya sistem pemerintahan, aturan pemimpin-pemimpin yang ideal. Tetapi ketika kenyataannya itu memang belum terwujud, ya kita sebetulnya posisinya apa?